Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Spensa. Perkenalkan, nama saya Nebula Rayu Ramadhani dari kelas 7E dan rekan saya Sanca Zuhan Azhar dan rekan saya Yoga Pratama dan rekan saya Muhammad Ivan Bes Meriski Avanti. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kerajaan Makassar, yakni Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Sulawesi. Kerajaan ini juga merupakan nama lain dari Kerajaan Makassar. Awal mulanya kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Setelah abad ke-15, dua kerajaan tersebut mulai bersatu di bawah pemerintahan Raja Daeng, Mataram Karaeng Tumapa Risi Kalona. Lalu pada abad ke-16, kerajaan ini mulai memasuki masa Islam dan mengubah sistem kepemerintahan mereka menjadi kesultanan. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaan. Selain mengantar kerajaan mencapai masa kejayaan, Sultan Hasanuddin juga membantu melawan penjajah di daerah Makassar. Berdirinya Kerajaan Makassar ini merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Awal mulanya, dua kerajaan ini adalah dua wilayah saudara yang sering berselisih. Namun setelah Raja Daeng Mataram Karaeng Tumapa Risi Kalona membuat perjanjian, kedua kerajaan ini justru menjadi satu. Setelah bersatu, kerajaan ini disebut Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Tahta raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menteri dari keturunan Talo. Pada tahun 1653, Kerajaan Gua Talo mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kala itu sosok yang dijuluki Ayam Jantan dari timur tersebut membuat kerajaan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga turut membangun dunia pendidikan dan kebudayaan Islam. Kerajaan Gua Talo juga turut berjuang melawan penjajah di bawah komando Sultan Hasanuddin. Seiring berkembangnya Gua Talo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara, para saudagar muslim berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gua Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Penguasa Gua Talo pertama yang memeluk Islam adalah Mengarangi Daeng Mantrabia 1593 sampai 1639 dan gelar Sultan Alauddin. Setelah melewati masa kejayaan, Kerajaan Gua Talo mulai mengalami kemunduran. Faktor yang menyebabkan hancurnya Kerajaan Gua Talo adalah politik adu domba yang dilakukan Belanda. Kala itu, Raja Bone yakni Arupaklaka terpengaruh oleh adu domba Belanda untuk bersekutu dengan VOC menghancurkan Makassar. Kemudian, Kerajaan Gua Talo mengakui kekalahannya setelah bertahun-tahun berperang. Pernyataan kekalahan itu juga ditandai dengan perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Setelah disetujuinya perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin menyerahkan kekuasaan kepada Sultan Amir Hamzah. Perjanjian Bongaya menjadi awal keruntuhan Kesultanan Gua Talo. Pasalnya, raja-raja setelah Sultan Hasanuddin bukanlah raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Seperti kata dari Catherine Anthony, para pecinta romansa bisa pergi ke tempat lain untuk kepuasan, tapi kemana pecinta kebenaran bisa berpaling jika bukan dari sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.